Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan prediksi kisi-kisi materi terkait dengan bidang perangkat komputer dalam rangka seleksi P3K tahun 2024. Nah, tentu saja prediksi yang akan saya berikan ini mengacu pada kisi-kisi materi tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa saja kisi-kisi materi khusus untuk bidang perangkat komputer tahun 2023 kemarin, ayo kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ada dua ya. Jadi untuk kisi-kisi materi tahun kemarin itu ada dua. Ya, yang terbaru itu yang nomor 2811, sorry ya. Nah, di 2811 ini Menpan RB mengeluarkan kisi-kisi materi pokok kompetensi teknis khusus untuk bidang perangkat komputer itu di 6 area yang berbeda. Yang pertama untuk perangkat komputer ahli media, yang kedua perangkat komputer ahli muda, yang ketiga perangkat komputer ahli pertama, yang keempat perangkat komputer penyelia, yang kelima perangkat komputer mahir, dan yang keenam itu perangkat komputer terampil. Nah, untuk perangkat komputer ahli media ini ada 5 kemampuan khusus yang menjadi acuan materi dalam seleksi P3K kemarin. Pertama, IT Enterprise, ya ini untuk bidang perangkat komputer ahli media ya. Kedua, manajemen layanan TI. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, pengelolaan data. Yang kelima, infrastruktur TI / sistem jaringan komputer. Kemudian untuk perangkat komputer ahli muda, ada 6 kemampuan khusus yang menjadi materi pokok untuk seleksi P3K kemarin. Yang pertama IT Enterprise, yang kedua manajemen layanan TI, yang ketiga manajemen risiko, 4 pengelolaan data, 5 infrastruktur / sistem jaringan komputer, yang keenam sistem informasi pengolahan data atau area TI khusus. Selanjutnya untuk perangkat komputer ahli pertama, ada 5 kemampuan khusus yang menjadi acuan seleksi P3K kemarin. Pertama, manajemen layanan TI, yang kedua pengelolaan data, ketiga manajemen risiko, 4 infrastruktur TI / sistem jaringan komputer, yang kelima sistem informasi / pengolahan data / area TI khusus. Kemudian untuk perangkat komputer penyelia ada 3 kemampuan khusus yang ada di sini. Pertama, pengelolaan data, yang kedua infrastruktur TI atau sistem jaringan komputer, yang ketiga sistem informasi / pengolahan data / area TI khusus. Kemudian untuk perangkat komputer mahir itu ada 4 ya. Pertama, manajemen layanan TI, kemudian pengelolaan data, ketiga infrastruktur TI / sistem jaringan komputer, dan yang keempat itu sistem informasi / pengolahan data / area TI khusus. Nah, kemudian untuk perangkat komputer terampil itu ada 3 kemampuan khusus yang menjadi acuan seleksi P3K tahun 2023 kemarin. Yang pertama pengelolaan data, yang kedua infrastruktur TI / sistem jaringan komputer, dan yang ketiga sistem informasi / pengolahan data / area TI khusus. Nah, selain surat edaran Menpan RB nomor 2811, sebelumnya ada surat edaran Menpan RB nomor 275 tahun 2023 juga. Nah, bedanya dengan yang 2811 tadi, di 275 ini hanya 2 area yang hanya 2 area perangkat komputer yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Ya, pertama perangkat komputer ahli pertama, dan yang kedua perangkat komputer terampil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk perangkat komputer ahli pertama ada 8 bidang, ya, ada 8 materi yang menjadi acuan seleksi P3K. Sedangkan perangkat komputer terampil itu ada 5. Nah, berbeda dengan yang 2811 tadi, kalau yang perangkat komputer terampil dia hanya 3 dan perangkat komputer ahli pertama hanya 5. Nah, sedangkan yang di 275 itu terbalik, ini lebih banyak. Di perangkat komputer ahli pertama di sini ada sistem informasi geografis dan multimedia. Ya. Ada sistem informasi geografis dan multimedia. Kemudian ada juga audit teknologi informasi.
Nah, kemudian di perangkat komputer terampil, di sini juga ada pemrekaman dan data spasial, serta uji coba program multimedia interaktif. Ada juga operasi dasar perangkat keras, sistem operasi, aplikasi perkantoran, dan entry data. Nah, jadi di 275 ini sebetulnya lebih banyak cakupannya. Nah, dan yang menjadi masalah kemudian, ketika banyak teman-teman kemarin yang belajar mengacu pada kisi-kisi terbaru di 2811, ternyata pada saat ujian, soal-soal yang muncul itu juga banyak mencakup kisi-kisi yang ada di 275. Ya, masih ada materi tentang sistem informasi geografis, masih ada soal yang berhubungan dengan sistem operasi, masih ada soal yang berhubungan dengan entry data. Nah, jadi berdasarkan dua kisi-kisi ini, maka saya memprediksi bahwasanya tahun 2024 ini untuk kisi-kisi materi khusus untuk bidang perangkat komputer itu akan mencakup semuanya, ya. Akan mencakup semuanya. Kalaupun misalnya ada kisi-kisi terbaru yang dikeluarkan, saya menyarankan kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini, silakan pelajari semua materi yang berhubungan dengan surat edaran di 275 dan di 2811. Nah, di 2811 di situ ada, kalau kita lihat lagi di sini ada area TI khusus. Nah, ini belum ada penjabaran lebih spesifik terkait dengan area TI khusus. Di video saya sebelumnya sudah sempat saya singgung kira-kira apa saja yang mencakup area TI khusus yang ada di pikiran saya, yang ada di benak saya. Area TI khusus ini ya kemungkinan akan mencakup tren teknologi informasi terbaru, ya, misalnya AI, IoT, cloud computing, ya, computer vision, robotika, bisa saja data science, kira-kira itu yang akan masuk dalam area TI khusus yang ada di gambaran saya. Maka dari itu di 2024 ini saya memprediksi bahwa kisi-kisi materinya akan lebih banyak masuk ke area tadi, ke area TI khusus, dan materi-materi lain yang ada di 2811 dan di 275 itu akan tetap ada, ya. Kenapa saya katakan akan tetap ada? Karena kemungkinan bank soal yang akan digunakan di tahun 2024 ini masih bank soal yang sama dengan yang kemarin. Hanya saja akan ada penambahan. Kalau pengurangan, saya rasa tidak akan ada pengurangan untuk materi, untuk jenis dan bentuk soal. Kalau penambahan sangat memungkinkan. Dan penambahan itu bisa jadi akan masuk di area TI khusus seperti saya katakan tadi. AI atau kecerdasan buatan, IoT, data science, data mining, cloud computing, robotika, kira-kira di situ. Tapi apapun itu, saya berharap teman-teman pada saat mempersiapkan diri jangan membatasi materi yang dibaca. Silakan dibaca semua, silakan dipelajari semuanya, karena saya rasa tidak ada ruginya. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang sudah mengikuti seleksi tahun kemarin, itu materinya betul-betul diacak, tidak bisa diprediksi, dan hampir semua kisi-kisi yang ada baik di 275 dan di 2811 ada bentuk soalnya yang muncul. Kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu, ya saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada yang instan untuk mencapai sebuah hasil, semuanya butuh proses dan kerja keras. Untuk bidang perangkat komputer, insya Allah di channel ini akan saya update secara berkala materi-materi yang akan yang akan atau yang mungkin bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang melakukan persiapan untuk mengikuti seleksi P3K. Insya Allah doakan mudah-mudahan kita selalu sehat-sehat dan saya bisa konsisten mengupload video-video membahas materi-materi yang berhubungan dengan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan kisi-kisi materi bidang perangkat komputer. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.